Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru, para siswa, atau siapapun yang sedang menyaksikan channel ini, saya doakan semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu semangat dalam belajar, dan juga semoga rezekinya senantiasa dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Oke, kembali lagi di channel Belajar Matematika, dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi kelas 4 semester 2, yaitu tentang pengukuran sudut. Namun sebelumnya, silahkan dukung channel pembelajaran ini dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke, langsung saja. Mungkin penjelasan ini agak cepat saja ya, agar mengurangi durasi video. Yang pertama, kita akan belajar tentang mengukur dan menggambar sudut. Bahwa sudut itu daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua garis ya. Jadi kalau ini ada garis AB, garis BC ini bertemu di satu titik, yaitu di titik B, maka daerah inilah yang disebut dengan sudut. Nah, pada gambar di samping, garis AB dan garis BC ini disebut dengan kaki sudut, sedangkan titik B di sini disebut dengan titik sudut. Nah, cara mengukur sudut bagaimana? Mengukur sudut itu bisa dilakukan dengan cara menggunakan busur derajat, yaitu bentuknya seperti ini. Kalian semua harus tahu dulu bagian-bagian dari busur derajat itu. Ya, bagian-bagian busur derajat itu yang pertama adalah pusat busur ya, yang saya tunjuk dengan nomor 1 itu adalah pusat busur. Itu berfungsi untuk menempatkan titik sudut yang akan diukur. Lalu yang kedua di sini yaitu alas busur berfungsi menempatkan salah satu kaki sudut ya, disitulah yang namanya alas busur. Lalu yang ketiga, ini ada dua skala, yaitu skala dalam dan skala luar. Kenapa ada dua skala? Yaitu berdasarkan fungsinya. Kalau kita mau membaca sudut dari arah kanan ke kiri, itu menggunakan skala yang dalam ya. Sebaliknya, jika kita akan mengukur sudut dan kita baca dari kiri ke kanan, kita menggunakan skala yang luar. Oke, nanti kita setelah praktek kalian akan lebih paham daripada hanya sekedar teori. Oke, lalu berikutnya, cara mengukur sudut dengan busur derajat, yaitu langkahnya seperti ini. Letakkan titik pusat busur pada titik sudut yang akan diukur. Lalu yang kedua, pastikan alas busur berhimpit dengan salah satu kaki sudutnya. Dan yang ketiga, kaki sudut yang satunya akan berhimpit dengan besar sudut yang akan diukur. Tinggal dibaca saja skalanya. Oke, saya akan jelaskan satu persatu, karena kalau hanya sekedar teori, kalian akan kesulitan dalam memahaminya. Oke, misalnya kita akan mengukur sebuah sudut ABC. Lihat langkah yang pertama, letakkan titik pusat busur pada titik sudut yang akan diukur. Oke, kita ambil busurnya, kita letakkan pusatnya ya di sini ya. Nah, jadi pusatnya kan di sini, di titik B ini. Jadi titik B ini harus berada pada pusat busur. Lalu kita baca yang kedua, pastikan alas busur berhimpit dengan salah satu kaki sudutnya. Nah, ini kan alas busur nih. Alas busur ini berhimpit dengan salah satu kaki sudutnya, yaitu kaki sudut yang BC ini ya. Oke, karena nolnya ada di kanan, maka kita akan menggunakan skala yang dalam ya. Kita akan membaca besar sudut ini berapa derajat itu dari kanan ke kiri. Berarti kita menggunakan skala yang dalam. Tinggal kita baca saja ya. Untuk kaki sudut yang AB itu bertepatan dengan angka berapa. Nah, kita lihat. Di sini kan 70 ya, berarti sudah jelas bahwa sudut ABC ini besarnya adalah 70 derajat. Oke ya, kita tulis 70 derajat seperti ini. Atau kalau kita tulis lengkap, sudut ABC besarnya sama dengan 70 derajat. Oke, kita coba sekali lagi. Sekarang dari arah yang berlawanan. Kita punya sudut PQR seperti ini. Nah, di sini kan titik sudutnya adalah titik Q. Kita ambil busur derajatnya, kita letakkan pas di pusat busur di situ titik Q-nya. Nah, karena kita akan membaca dari kiri ke kanan, maka kita menggunakan skala yang luar. Kita lihat QR, kaki sudut yang QR itu lurus dengan angka berapa kalau kita lihat. Nah, di sini kan 120, ini 130, ini 140. Berarti ini di pertengahan 130 dan 140. Berarti kelihatan ya bahwa besarnya adalah 135. Berarti kita tulis saja seperti ini, 135 derajat. Atau kalau ditulis lengkap, sudut PQR sama dengan 135 derajat. Ya, oke, mudah ya. Kalian bisa praktek sendiri dengan sudut-sudut yang lain, bisa kalian ukur dengan cara yang sudah saya ajarkan. Oke, kita lanjutkan dengan jenis-jenis sudut.
Di kelas 4 ini kalian perlu tahu jenis-jenis sudut berdasarkan besarnya ya. Oke ya, yang pertama adalah sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat ya. Jadi kalau diukur menggunakan busur derajat itu dia kurang dari 90 derajat itu namanya lancip ya. Jadi sesuai dengan ujungnya ini kan lancip ya, runcing ya. Maka sudut ini namanya sudut lancip. Oke, yang kedua sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Jadi kalau kita ukur menggunakan busur derajat seperti ini, nah itu kan dia tepat ya, besarnya adalah 90 derajat ya, 90 derajat pas ya, sehingga sudut ini disebut dengan sudut siku-siku. Nah, biasanya sudut siku-siku itu disimbolkan pada bagian sudutnya itu diberi tanda seperti ini ya. Nah, diberi tanda seperti ini menandakan sudut siku-siku, atau bisa juga seperti ini. Nah, ini sama saja artinya adalah bahwa sudut ini adalah sudut siku-siku. Lalu yang ketiga yaitu sudut tumpul, sesuai dengan namanya. Kalian bisa lihat gambarnya, itu gambarnya tumpul ya, yaitu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat, tetapi kurang dari 180 derajat. Ini namanya sudut tumpul. Oke, kita lanjutkan saja ke menggambar sudut. Oke, kalau tadi kita sudah belajar mengukur, bagaimana cara mengukur sudut, sekarang kita akan menggambar. Jadi kalau untuk menggambar sudut yang sudah ditentukan besarnya dengan menggunakan busur derajat, itu langkahnya seperti ini. Oke, kita bacakan dulu ya. Gambar salah satu kaki sudutnya, kemudian letakkan busur derajat sedemikian sehingga pusat busur tepat pada salah satu ujung dari kaki sudut yang akan kita jadikan sebagai titik sudut. Lalu berikutnya, pastikan kaki sudut berimpit dengan alas busur. Lalu yang keempat, beri tanda titik pada skala busur yang sesuai dengan besar sudut yang akan kita gambar. Lalu yang terakhir, lepaskan busur derajat dan tarik garis dari titik yang kita buat tadi ke titik sudut yang sudah kita rencanakan. Oke, sekali lagi ini hanya teori, lebih jelasnya kalau kita sudah praktek. Oke, misalkan saya punya contoh satu, yaitu gambarlah sudut 55 derajat. Bagaimana? Kita baca dari bagian atas. Gambar salah satu kaki sudutnya. Oke, kita gambar saja ya. Gambar. Lalu, letakkan busur derajat sedemikian sehingga pusat busur tepat pada salah satu ujung dari kaki sudut yang akan kita jadikan sebagai titik sudut. Oke, di contoh yang pertama ini, saya akan menggunakan titik sudut sebelah kiri ya. Titik sudutnya saya menggunakan ujung dari kaki sudut ini sebelah kiri. Sehingga saya letakkan busur derajat di sini. Nah, jadi pusatnya bertepatan dengan titik sudut bagian ujung dari kaki sudut sebelah kiri. Berarti artinya kita akan membaca dari kanan ke kiri. Berarti menggunakan skala yang mana? Ya, betul, menggunakan skala yang dalam ya. Nah, kita akan membuat sudut yang besarnya 55 derajat. Kita beri tanda saja titik di bagian 55. Awas, jangan sampai salah membaca skala. Kita baca yang dalam ya. Ini kan 10, 20, 30, 40, 50. 55 di mana? Berarti di pertengahan ini ya. Pertengahan antara 50 dan 60 di sini ya. Di sini kita buat tanda titik. Nah, seperti ini. Setelah itu kita lepaskan busur, ya kan? Setelah jadi titiknya, busurnya kita angkat. Lalu kita tarik garis dari titik ini menuju ke titik sudut yang sudah kita rencanakan tadi. Oke, kita tarik seperti ini. Jadilah sudut 55 derajat. Oke, contoh yang kedua, kita akan menggambar sebaliknya. Gambarlah sudut 123 derajat. Bagaimana? Kita akan dari arah yang sebaliknya ya. Sama caranya, gambar salah satu kaki sudutnya. Oke, kita gambar dulu. Kali ini titik sudutnya kita ambil yang sebelah kanan. Yang ini ya, karena kita akan membaca dari kiri ke kanan. Nah, sehingga kita pasang busur derajatnya, pusatnya ada di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita baca, kita temukan di mana angka 123. Nah, di sini kan angkanya nggak ada 123 ya. Tetapi dengan tanda strip-strip pada busur ini kita bisa membuatnya. Ini kan 100, 110, 120. Nah, di sini kan 125. Kalau 123 berarti dua strip ke depannya di sini. Nah, kita beri tanda titik di sini. Nah, oke. Setelah itu kita angkat busurnya, lalu kita tarik garis dari titik yang sudah kita buat menuju ke titik pusat sudut yang sudah kita rencanakan tadi. Oke ya, jelas ya. Jadilah sudut 123 derajat. Oke, silahkan kalian bisa praktek sendiri dengan besar sudut yang bervariasi. Silahkan, semakin banyak latihan semakin bagus. Oke,
Kita lanjutkan saja dengan sudut luar. Oke, apa itu sudut luar? Yaitu daerah sudut yang berlawanan dengan sudut dalam. Sehingga jika sudut luar ditambah dengan sudut dalam, itu hasilnya adalah sudut satu putaran penuh atau 360 derajat. Oke, perlu kalian tahu ya. Sudut satu putaran penuh itu 360 derajat. Oke, lebih jelasnya kita gambar lagi sudut 55 derajat dan 123 derajat yang baru saja kita buat ini. Kita buat lagi di sini. Ya, ini yang 55 derajat, ini yang 123 derajat. Nah, sudut yang tadi kita buat ini adalah sudut dalam ya. Daerah ini besarnya adalah 55 derajat. Daerah ini besar sudutnya adalah 123 derajat. Nah, ini semua adalah sudut dalam. Nah, sudut luar itu sudut yang berlawanan dengan itu. Jadi sebelah sini ya, kebalikannya. Nah, sebelah ini, ikuti gerakan yang saya tunjukkan ini. Bagian sini adalah sudut luar namanya. Oke, pertanyaannya seperti ini. Hitunglah sudut luar dari sudut-sudut di atas. Nah, berarti kan untuk mencapai 360 derajat, ini kurang berapa? Jadi kan sebelah sini kan, nah sebelah sini kan 55 derajat. Nah, sebaliknya berarti kan kekurangannya berapa agar menjadi satu putaran penuh ya. Berarti kita jawab saja bahwa sudut luar dari sudut 55 derajat berarti kan 360 dikurangi 55 derajat sama dengan 305 derajat. Nah, dengan cara yang sama, untuk sudut luar dari 123 derajat, 123 derajat ini kan sebelah sini ya. Berarti sudut luarnya berarti arah yang berlawanan sebelah sini. Nah, ikuti yang saya beri tanda seperti ini. Nah, bagian sinilah yang kita cari. Nah, satu putaran penuh itu kan 360 derajat. Sementara bagian sini sudah ada 123 derajat. Berarti bagian sebaliknya berapa? Ya, tentu saja sudut luar dari sudut 123 derajat adalah 360 dikurangi 123 derajat sama dengan 237 derajat. Nah, dari dua contoh itu kita sudah dapat kesimpulan ya bahwa sudut luar itu bisa dicari dengan cara 360 derajat dikurangi dengan sudut dalamnya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan saja ke jumlah sudut dalam sebuah segitiga. Jadi jika sebuah segitiga itu diukur besar masing-masing sudutnya, maka dapat hasil sebagai berikut. Saya punya dua buah segitiga yang awalnya tidak saya ukur, langsung saja saya buat segitiganya seperti ini dan seperti itu. Nah, setelah sudut-sudut dari masing-masing segitiga itu kita ukur dengan menggunakan busur derajat, oke, kalian sudah belajar di depan ya, tidak saya ulangi lagi. Maka setelah saya ukur ternyata hasilnya seperti ini. Nah, itu masing-masing besar sudutnya 27 derajat, 115 derajat, 38 derajat dan seterusnya. Itu adalah hasil pengukuran yang sudah saya lakukan. Nah, kita akan cek jumlahnya. Oke, untuk segitiga yang kiri itu ternyata 27 derajat ditambah 38 derajat ditambah 115 derajat itu menghasilkan 180 derajat. Nah, demikian juga untuk yang kanan, ternyata 57 derajat ditambah 75 derajat ditambah 48 derajat itu hasilnya juga 180 derajat. Nah, dengan demikian kita sudah dapat kesimpulan, yaitu bahwa di dalam sebuah segitiga apapun itu, apapun jenisnya, baik itu segitiga lancip, segitiga tumpul, segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, atau segitiga apapun, itu jumlah sudut-sudutnya selalu 180 derajat. Nah, ini kesimpulannya ya. Semoga modal dasar ini kalian bisa mengerti untuk perhitungan untuk segi yang lain ya. Oke, kita lanjutkan ke jumlah sudut dalam sebuah segi N. Oke ya, tadi kan kita sudah belajar jumlah sudutnya ternyata dalam sebuah segitiga itu jumlahnya 180 derajat. Nah, saya punya tiga buah bangun aja ya, yaitu segi 4, segi 5, dan segi 6. Nah, bagaimana kita menyelidiki besar tiap-tiap sudutnya? Lalu kalau dijumlahkan itu totalnya ada berapa derajat? Apakah kita masih memerlukan busur derajat seperti pada segitiga tadi? Tidak usah ya. Jadi prinsipnya seperti ini. Kita bagi bangun itu menjadi beberapa segitiga. Lalu tinggal kita jumlahkan saja 180-nya itu berapa kali. Oke, begini. Kita mulai dari yang segi 4. Ini kan bisa kita bagi menjadi dua bagian seperti ini ya. Nah,
terbentuklah dua buah segitiga. Sedangkan kita tahu bahwa dalam sebuah segitiga itu kan jumlahnya kan 180 derajat. Berarti kalau segitiganya ada dua, berarti berapa? Ya berarti tinggal 2 kali 180 derajat sama dengan 360 derajat. Dengan cara yang sama, segi 5 ini akan kita bagi menjadi 3 buah segitiga seperti ini. Nah, sehingga jumlah sudut dalamnya ya 180 derajatnya dikalikan 3, ya kan? Karena ada 3 buah segitiga. Sehingga menjadi 3 kali 180 derajat sama dengan 540 derajat. Dengan cara yang sama juga untuk segi 6 kita bagi menjadi beberapa buah segitiga seperti ini. Nah, menjadi 4 buah segitiga. Sedangkan kita tahu di awal tadi bahwa dalam sebuah segitiga itu sudut-sudut dalamnya adalah 180 derajat. Berarti karena ini ada 4 buah segitiga, ya tinggal kita kalikan 4. 4 kali 180 derajat sama dengan 720 derajat. Kalau begitu kita harusnya sudah punya kesimpulan nih. Apa kesimpulannya? Oke, kita buat tabel seperti ini ya. Di situ sudah saya siapkan nama bangun, segitiga, segi 4, segi 5, dan seterusnya sampai segi N, lalu jumlah sudut dalamnya. Oke, kita tahu dari awal tadi bahwa jumlah sudut dalam sebuah segitiga itu 180 derajat atau 1 kali 180 derajat. Nah, ternyata kalau seginya ini 3, 180-nya cuma 1 kali. Nah, kalau seginya ini 4, berapa kali? Tadi segi 4 ini nah 360 ya. Ternyata kalau segi 4 itu 2 kali 180 derajat. Atau 4 kurangi 2 dikali 180 derajat. Sama dengan 2 kali 180 derajat sama dengan 360 derajat. Untuk segi 5 ya sama, 5-nya kurangi 2 dulu, berarti 3 kali ya. Seperti ini ya. 3 kali 180 derajat sama dengan 540 derajat. Dengan cara yang sama juga untuk segi 6, ya 6 kurangi 2 kali 180 derajat sama dengan 720 derajat. Segi 7 berarti 7-nya kurangi 2, berarti 5 kali 180 sama dengan 900 derajat. Nah, kesimpulannya apa? Kalau segi 3, 3 kurangi 2 kali ini. Kalau segi 4, 4 kurangi 2 kali ini. Kalau segi 5, 5 kurangi 2 kali ini. Dan seterusnya, berarti kalau segi N, ya sama. N kurangi 2 dikali 180 derajat. Oke ya, demikian ya. Mohon maaf jika penjelasan ini terlalu cepat karena memang sengaja saya buat agak cepat agar untuk mengurangi durasi dari video ini sendiri. Jika masih kurang bisa dipahami, silahkan diputar ulang video ini ataupun ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Jika sekiranya video ini bermanfaat, silahkan dukung channel pembelajaran ini dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di materi-materi berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.